Setahun lebih menunggu, akhirnya The Hargreaves Family is back di season 2 The Umbrella Academy. Jujur saya agak nervous nungguin season 2-nya tayang, karena waktu saya lihat trailer, terus klip-klip promonya itu makin buat saya excited banget men. Apalagi The Umbrella Academy season 2 ini kan kalau di Amerika ditayangin lebih awal ya, jadi sebelum mendarat di Indonesia udah banyak banget review-review dari penonton Amerika yang bertebaran di internet. Beberapa udah saya baca dan saya tonton juga, itu buat saya makin jadi nggak sabar nonton season 2-nya ini. Dan bener, waktu dirilis akhir bulan Juli kemarin, langsung saya babat habis. So, ya hari ini saya mau kasih kalian non-spoiler review dari season 2-nya, dan kayaknya buat season ini saya gatal juga buat mau bikin video spoiler review dan kemungkinan yang bakal terjadi di season 3 nanti. But today, kita masuk ke non-spoiler review dulu. Oh ya, sebelum mulai buat kalian yang suka pakai baju kaos dengan tema TV series atau film bisa cek di deskripsi ya. Di situ ada link pembeliannya. Mau samaan kayak saya juga nggak masalah. Kalian tinggal pilih aja di sana bebas dan pengirimannya dari Jakarta. Jadi kita flashback sebentar boleh kali ya. Di season 1 kita ketemu dengan sekelompok orang dengan superpower yang berbeda, lahir di hari yang sama dari ibu yang berbeda. Kemudian oleh miliarder nyentrik, Sir Reginald Hargreaves, mereka diadopsi dan dilatih menjadi superhero penyelamat dunia di bawah The Umbrella Academy. For quick FYI, member The Umbrella Academy ada 7 orang. Kita punya Super Strong Luther, Super Persuasive Allison, pengendali arwah Klaus, Diego yang ahli mainin pisau, ada Ben yang udah mati tapi dia bisa ngeluarin tentakel dari tubuhnya, lalu ada Vanya yang punya kekuatan dahsyat dan juga pemicu terjadinya apokalips di season pertama. Terus ada Number 5 yang bisa teleport dan time travel dan sempat ngilang waktu dia masih remaja, kemudian kembali lagi puluhan tahun kemudian untuk memperingatkan anggota keluarganya sama kejadian apokalips yang akan terjadi. Semua terekap? Good, kita lanjut. Ketika apokalips terjadi di ending season pertama, Number 5 melakukan perjalanan waktu membawa semua member The Umbrella Academy termasuk Vanya. Ternyata di season 2 kita langsung dapat jawaban kalau mereka kembali ke masa lalu, tapi masing-masing jatuh di waktu yang berbeda, artinya mereka terpisah-pisah gitu. Karena hal itulah bisa dibilang cerita di season 2 lebih kaya dari segi plotnya, karena masing-masing member jadi punya side story yang seru. Salah satunya, tanpa niatan mau spoiler, kalian bisa lihat jelas juga di trailer. Klaus punya komunitas sendiri, semacam sekte gitu ya, what the fuck. Tapi walaupun mereka kembali ke masa lalu, misi mereka masih sama, yaitu mencegah apokalips terjadi. So, mereka harus menemukan satu sama lain, memikirkan pemecahan masalahnya, apalagi belum kelar satu masalah, udah datang lagi masalah yang lain. Menurut saya season 2 lebih baik dari segi ceritanya. Mereka masih mempertahankan apa yang udah mereka bangun di season 1, karakter-karakternya nggak ada yang berubah di sana. Tapi kita dibawa ke suasana yang baru, di kondisi yang berbeda. Walaupun baru selamat dari apokalips, terpisah-pisah, kemudian ketemu lagi, mereka masih tetap aja annoying satu sama lain. Tapi semua member kerasa banget chemistry-nya kalau di season ini, lebih emosional dan lebih powerful. The Umbrella Academy, still The Umbrella Academy, binge watching 10 episode bener-bener gak kerasa gitu. Season 2-nya ini keren banget. Apalagi karena mereka kembali ke masa lalu, visual desainnya juga menyesuaikan dengan setting Amerika tahun 60-an. Yang presidennya masih JFK, kemudian masih ada rasisme antara kulit putih dan kulit hitam, masih ada homofobia di Amerika Serikat. Kalian juga bisa lihat fashion yang serba old school, mobil-mobil lama, kemudian arsitektur gedungnya, dan lain-lain. Intinya itu semua mau nunjukin dan mempertegas kalau The Umbrella Academy lagi ada di tahun 60-an. Lalu dialog-dialognya juga nggak bosenin ya, terutama dark komedinya itu loh. Kalau di season 1 kan porsinya lebih banyak di Number 5 dan Klaus. Kalau di season 2, ini kayaknya lebih merata gitu. Bahkan Ben juga dapat porsinya loh. Klaus, is Ben here? No, unfortunately, ghosts can't time travel. Are you kidding me? Apalagi ya. Dark komedinya beneran seru sih. Apalagi adegan-adegan yang melibatkan Number 5 sama Diego. Dialog saling sindir-menyindirnya itu saya enjoy banget. Terus cerita tentang Klaus dan Ben juga seru. Hubungan mereka lebih dekat di season ini. Lebih impresif, mengingat kalau di season 1 itu kan Klaus sibuk mabuk terus kan. Jadi interaksi keduanya nggak terlalu intens. Dan karena Ben itu basically hantu ya, dia nggak bisa berinteraksi dengan member lain selain sama Klaus. Jadi dibandingkan dengan season sebelumnya, Ben akhirnya dapat porsi dialog dan adegan yang lumayan banyak.
Menurut saya kalau di season 2 ini adegan-adegan yang melibatkan Number 5, Diego, dan Klaus itu bagian favorit saya. Kemudian soundtracknya killer banget boy. Pemilihan musik yang keren membuat The Umbrella Academy punya tone yang ceria khas serial ini. Mau itu adegan bunuh-bunuhan atau di adegan sedih sekalipun, pemilihan soundtracknya tepat banget. Di season ini adegan aksinya juga lebih banyak dan lebih keren ya, dengan visual effect yang bagus juga. Gak kayak season 1 yang banyak dialog. Kalau di season 2 ini lebih banyak adegan aksi yang melibatkan kekuatan super mereka. Di awal aja kita udah disuguhkan ya dengan aksi mereka menggunakan kekuatan masing-masing. Jadi di season 2 ini bisa dibilang ngasih tontonan yang lebih keras dan sedikit berdarah-darah. Terus kalau ngomongin villain yang ada 3 orang itu, mereka kelihatan lebih aneh dari Hazel dan Cha-Cha, tapi sayangnya kehadiran mereka nggak ngasih kesan apa-apa selain aura dingin. Beda sama Hazel dan Cha-Cha di season 1 yang ngasih komedi tambahan dari sudut pandang villain. Terus ada karakter baru juga yang membawa arah cerita jadi nggak disangka-sangka. Sebenarnya ada banyak kejutan-kejutan ya di season 2 ini yang pengen saya omongin di spoiler review habis ini. Sekalian kita ngomongin teori buat season 3. Terus ngomongin performa aktor, masih keren seperti biasa. Dan yang tetap jadi sorotan pastinya Aiden yang jadi Number 5. Dan Robert yang meranin Klaus itu nggak bisa disangkal sih. Alright, first off I want to say we brought the end of the world back here with us. Oh my god, again? Mereka berdua emang jadi urat nadi buat The Umbrella Academy. Kayaknya kita butuh lebih banyak adegan Number 5 atau Klaus. Makanya sampai ada rumor kan kalau kreator The Umbrella Academy juga berencana mau buat spin-off dari karakter Klaus. Kalau emang beneran dibuat pasti seru sih, karena dari karakter Klaus itu kan memang banyak yang bisa diceritain dibandingkan dengan Number 5. Number 5 itu kalau mau dibuat spin-off juga bagus sih, tapi kayaknya ceritanya jadi lebih ke perjalanan karir dia di commission aja. Dan pasti karakternya bakal nggak seseru versi Aiden ini, karena versi yang kita lihat ini kan Number 5 umur puluhan tahun, yang masih berada di tubuh anak kecil, nyelenehnya dapet, sok-nya dapat, belagunya juga dapat. Di season 2 ini saya suka dengan semua member sih. Termasuk Allison, termasuk Ben, Vanya, Luther, Diego. Beda kalau dibandingkan dengan season sebelumnya. Saya cuma suka sama Klaus dan Number 5 karena memang porsi mereka kayak lebih dibanyakin gitu. Secara keseluruhan, season 2 The Umbrella Academy keren banget lah. Lebih bagus dari season sebelumnya. Lebih banyak action, lebih banyak dark comedy, lebih fun, lebih fresh dari sisi setup. Dan untuk The Umbrella Academy season 2, dari saya kasih skor 4/5. Itu aja kayaknya buat video kali ini. Sebenarnya ada banyak yang mau saya sampaikan untuk menjelaskan betapa bagusnya eksekusi dari The Umbrella Academy season 2 ini. But ya, saya bakal lanjutin di spoiler review. Tulis pendapat kalian mengenai season 2 The Umbrella Academy di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten review seperti ini dan mau dapetin update video selanjutnya, silahkan subscribe. Terima kasih yang sudah nonton. Saya Abay Saputra. To be continued.